Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik di Universitas Muria Kudus dengan NIM 202053141 dari kelas C. Oke, saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester saya yang berjudulkan mengenai sistem informasi pemilihan ketua OSIS dari matkul atau mata kuliah perancangan sistem berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Pratomo Setiaji, Eskom Mkom. Oke, selanjutnya ada paparan sistem. Yang pertama, pemilih datang ke TPS. Yang kedua, pemilih mengantri. Yang ketiga, pemilih mengisi daftar hadir. Yang keempat, pemilih mengambil surat suara. Yang kelima, pemilih membawa surat suara pemilihan ke bilik suara. Yang keenam, pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara. Yang ketujuh, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Yang ke-8, pemilih diberi tanda tinta di jari kelingking oleh panitia pemilihan. Yang ke-9, setelah semua pemilih selesai menggunakan hak pilihnya, maka panitia pemilihan akan melakukan perhitungan suara. Yang ke-10, panitia pemilihan membuka kotak suara disaksikan oleh saksi. Yang ke-11, panitia pemilihan membuka surat suara. Yang ke-12, panitia pemilihan menghitung surat suara yang sah dan tidak sah. Oke, yang ke-13, panitia pemilihan merekap hasil perhitungan suara yang sah dan tidak sah disaksikan oleh saksi. Yang ke-14, panitia pemilihan membuat keputusan dari hasil perhitungan jumlah suara yang sah dan tidak sah. Yang ke-15, panitia pemilihan mengumumkan hasil pemungutan suara secara resmi. Oke, dari paparan sistem tersebut dapat dibuat mengenai diagram use case. Diagram maksud saya diagram bisnis use case, yaitu berupa mempunyai 3 aktor, yaitu pemilih, panitia pemilihan, dan juga saksi. Yang pertama, pemilih melakukan mengisi daftar hadir. Yang kedua, pemilih melakukan pencoblosan. Yang ketiga, panitia pemilihan membuka kotak suara. Selanjutnya, panitia pemilihan membuka surat suara didampingi dan disaksikan oleh saksi. Kemudian, panitia pemilihan menghitung surat suara, lalu panitia pemilihan merekap hasil perhitungan, didampingi dan disaksikan oleh saksi. Selanjutnya,
panitia pemilihan membuat keputusan, dan kemudian panitia pemilihan mengumumkan hasil dari keputusan tersebut. Dari diagram business use case, terdapat keterangan ada include dan extend. Include adalah proses use case yang bersifat wajib. Sedangkan kalau extend itu kebalikannya, yaitu proses use case yang bersifat opsional. Oke, selanjutnya. Ada diagram sistem use case. Yang pertama, pemilih melakukan pencoblosan. Yang kedua, panitia pemilihan melakukan perhitungan. Ketiga, panitia pemilihan melakukan rekapitulasi, didampingi dan disaksikan oleh saksi. Yang keempat, panitia pemilihan membuat keputusan. Oke. Kemudian ada skenario use case. Skenario use case ini dibuat berdasarkan jumlah case yang kita buat dari ini tadi, dari sistem use case. Ada 4 case. Jadi nanti kita akan membuat skenario itu terdiri dari 4. Yang pertama, aktor utamanya yaitu pemilih, aktor tambahnya kosong, kemudian nama use case-nya yaitu pencoblosan, tujuan use case-nya yaitu melakukan pencoblosan pada surat suara, kondisi awalnya, surat suara dibuka, dan kondisi akhir yang diinginkan yaitu surat suara sudah dicoblos. Alur optimistik. Yang pertama, pemilih masuk ke dalam bilik suara. Yang kedua, pemilih membuka surat suara. Yang ketiga, pemilih melakukan pencoblosan. Kemudian ada alur pesimistik yang diambil dari nomor 3, yaitu salah mencoblos atau surat suara sobek. Kemudian solusinya memberi kembali surat suara. Skenario yang kedua, aktor utamanya yaitu panitia pemilihan. Aktor tambahnya kosong. Kemudian nama use case-nya yaitu perhitungan. Tujuan use case, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan perhitungan. Kondisi awalnya, surat suara yang akan dihitung berada di dalam kotak suara. Kondisi akhir yang diinginkan yaitu surat suara telah dihitung. Alur optimistiknya yaitu yang pertama, membuka kotak suara. Yang kedua, membuka surat suara satu persatu. Yang ketiga, mencatat satu persatu jumlah surat suara. Kemudian alur pesimistiknya diambil dari nomor 3, itu berupa terlalu cepat menyebutkan surat suara yang mengakibatkan data jumlah
surat suara tidak sama. Solusi yang diberikan yaitu memperlambat penyebutan surat suara. Skenario use case yang ketiga, aktor utamanya yaitu panitia pemilihan, aktor tambahnya yaitu saksi, nama use case-nya, rekapitulasi, tujuan use case-nya yaitu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan rekapitulasi. Kondisi awalnya, surat suara yang telah dihitung, kemudian kondisi akhirnya mengetahui jumlah keseluruhan surat suara. Alur optimistiknya yaitu 1, panitia pemilihan membuka surat suara. Yang kedua, saksi mendampingi dan ikut serta menyaksikannya. Yang ketiga, panitia pemilihan merekap jumlah surat suara terperinci. Kemudian yang alur pesimistiknya diambil dari nomor 3, yaitu kurang teliti dalam merekapitulasi hasil suara. Solusinya, dibantu panitia pemilihan yang lainnya. Kemudian skenario use case yang keempat, ada aktor utamanya yaitu panitia pemilihan, aktor tambahnya kosong, nama use case-nya keputusan, tujuan use case-nya yaitu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan membuat keputusan, kondisi awalnya berupa surat suara yang telah direkap, kondisi akhirnya mengetahui hasil akhir keputusan. Alur optimistiknya yaitu 1, panitia pemilihan menghitung surat suara. Yang kedua, panitia pemilihan mengecek ulang perhitungan surat suara. Yang ketiga, panitia pemilihan berdiskusi membuat keputusan. Alur pesimistik. 1, anggota panitia yang lain telah hadir sehingga memperlambat pembuatan keputusan. Kemudian solusi yang diberikan, konfirmasi tiap anggota panitia untuk hadir tepat waktu. Dari skenario use case yang pertama sampai yang keempat ini, ada alur optimistik dan pesimistik. Apa sih alur optimistik dan pesimistik? Yaitu alur optimistik yaitu urutan tahap aktivitas di dalam sebuah case yang harus dilakukan dalam kondisi normal. Sedangkan alur pesimistik adalah kejadian atau aktivitas yang tidak diinginkan, akan tetapi mungkin terjadi dalam sebuah case. Selanjutnya, kita sampai pada slide yang terakhir. Ternyata sudah selesai ya slide-nya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.